memaparkan hasil saya feedback selama 5 hari, yaitu tentang tindak lanjut ATA-MI atau asesmen kompetensi madrasah pendidikan. Berikut ini adalah pemaparannya. Pertama, ada perlu pendampingan dasar, terampil, cakap, dan perlu ruang kreasi. Perlu pendampingan itu yang bagaimana? Anak itu baru bisa menganalisis tetapi belum bisa mengevaluasi, memahami sebuah bacaan. Kalau yang dasar, anak itu sudah bisa mengevaluasi, sudah bisa memahami, tapi belum bisa. Maka itu perlu pendampingan. Dalam perlu pendampingan ini, anak sudah mampu menemukan dan mengakses, tapi belum mampu menginterpretasikan dan mengintegrasikan, mengevaluasi dan merefleksikan pada teks bacaan. Jadi tok saged ngerti ini apa nih bareng saged mengevaluasi yang dimaksud dalam bacaan ini isinya itu apa toh, ini amanatnya itu apa toh, jadi bareng saged. Nah, dalam bentuk soal pun anak-anak hanya bisa mencari jawaban yang ada di dalam bacaan. Bareng saged kados nek biasanya kan nek level yang lebih tinggi itu kan nanti tarik kesimpulan dari bacaan di atas. Nah, dalam tahap sing apa perlu pendampingan itu belum bisa menarik kesimpulan, hanya bisa mencari jawaban di dalam bacaan. Job menawi dasar itu peserta didik sudah mampu menginterpretasi dan mengintegrasikan, juga sudah bisa mengevaluasi tapi belum bisa merefleksikan. Dan menawi cakap, peserta didik menguasai kemampuan mengenali, menggagas dan mengevaluasi penjelasan untuk berbagai fenomena dalam bacaan. Tadi nggih, katose kan iku kan wong saged kan nek mencari jawaban di luar bacaan niki pun saged. Itu sing cakap. Nek terampil itu pengetahuan. Itu bisa mencari informasi. Bisa menemukan hal yang hal misalkan bacaan mungkin hanya ada tulisannya udara kotor disebabkan oleh ngeten-ngeten, tidak ada tulisan yang bagaimana cara membuat udara itu lebih bersih. Nah, dalam tahap terakhir itu sudah bisa bagaimana cara membuat udara itu agar tetap bersih walaupun tidak ada bacaan, tapi mereka sudah bisa menjawab menanam pohon, tidak memakai kendaraan. Nah, kalau untuk ruang rekreasi untuk tahap yang terakhir ini yang paling tinggi itu peserta didik sudah bisa semuanya, tapi untuk peserta didik jenjang MI ini kemungkinan belum ada yang bisa sampai ke tahap yang sudah sampai ke tahap kreasi. Kemungkinan itu peserta didik tingkat MTS. Ada pertanyaan? Contoh untuk literasi yang bisa diterapkan di kelas itu yang begini. Literasi yang bisa kita terapkan dalam kelas itu tidak hanya kita menyuruh anak untuk membaca, tetapi juga bisa dengan bercerita atau dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan di madrasah ini. Setiap pagi kita membaca juz 30 bersama-sama, nanti istirahat kedua mendengarkan lagu daerah, istirahat kedua kita mendengarkan lagu nasional dan lain sebagainya. Terus tidak hanya itu, nanti anak juga bisa dilibatkan dalam beberapa kerja kelompok atau proyek. Misalnya kita menyediakan sebuah bacaan, terus nanti satu kelompok itu disuruh mendiskusikan apa yang disuruh dalam bacaan itu. Terus nanti akhirnya pada tahap akhir kita diskusikan bersama anak-anak secara berkelompok maju secara bergiliran.
itu apa Mbak? Perlu pendampingan. Nah, itu maksudnya kategori umur berapa atau kalau di sekolah kita itu kelas berapa sampai berapa? Perlu pendampingan itu tidak bisa dikategorikan perjalanan kelas itu karena perkemampuan anak, perkemampuan siswa ya. Jadi kan itu bagaimana caranya kita yang tadi hasil admin itu kok perlu pendampingan bisa naik ke level dasar, yang tadinya dasar bisa naik ke tahap, yang tahap bisa naik ke terakhir. Berarti sebelum diterapkan literasi di dalam kelas itu diadakan tes dulu, maksudnya di dalam tes itu dia masuk kategori mana dulu gitu Mbak? Oke, ya kan. Jadi kita akan dalam menggunakan literasi ini tidak usah harus menunggu diadakan tes dulu. Kita kan sebagai pengajar juga sudah bisa melihat ya. Anak ini yang suka membaca yang mana, yang sudah bisa menarik kesimpulan dari sebuah bacaan yang mana, dan yang belum yang mana. Nah itu nanti kita juga pembelajarannya kalau bisa diusahakan. Tidak hanya kita mengejar yang sudah bisa saja, tapi yang belum itu juga kita buat bagaimana caranya biar dia bisa bisa. Nah, di situ kita gunakan kreativitas kita sebagai pengajar pendidik karena ada anak yang memang suka membaca, terus akhirnya paham. Nanti akan ada juga ada anak yang tidak bisa, dia tidak mau membaca, malas membaca, tapi maunya praktek. Nah, kita kolaborasikan nanti dalam kelas itu ada praktek dan juga ada soal. Jadi kita sudah mempunyai dua nilai. Oh iya. Tujuh. Pribadi ini. Bila mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang mengganjal, bisa kita lanjutkan lagi di lain waktu. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya di kelas 5, karena kelas 5 itu hanya jenjang semuanya saja untuk tercapaian selama 1 tahun. Tapi kan di kelas 5 itu awal asal tingkatannya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti ke kelas 6. Jadi penekanan literasi itu harus ditekankan dari semua jenjang kita madrasah kita. Utamanya nanti madrasah harus melakukan program-program literasi termasuk seperti pembiasaan di jam pembelajaran kita sudah pergunakan anak-anak untuk surat dalam Al-Quran. Kemudian di istirahat pertama kita sudah menggunakan anak-anak dengan lagu-lagu daerah, di istirahat kedua dengan lagu-lagu nasional. Kemudian kemarin kita sudah mengadakan adanya literasi day. Itu juga termasuk penguatan bagaimana anak bisa memperkarya dari literasi. Kemudian ada lagi tim nanti kita akan bentuk seperti yang sudah berjalan bahwa setiap 1 bulan sekali akan ada tim yang nanti khusus pengembangan di literasi. Kita sudah menunjuk Sofa di desa untuk fokus nanti bagaimana pengembangan literasi di madrasah kita ke depan. Jadi tidak hanya empat tadi yang disampaikan Bu Siti, tapi juga ada nilai-nilai moral yang harus kita tanamkan di dalam literasi. Kenapa harus ada literasi dan nilai moral apa yang harus muncul dari literasi itu antara lain yang pertama integritas. Integritas yang dimaksud anak punya dasar-dasar dalam perilaku yang sesuai dengan nilai moral. Anak sudah tahu kalau mencuri itu perbuatan yang jelek. Dia belum dikatakan berintegritas kalau misalnya dia masih tetap mencuri atau dia membiarkan temannya mencuri. Itu sebuah karakter yang harus muncul. Kemudian komitmen di sini kaitannya dengan kita sebagai warga negara harus tertib pada peraturan perundang-undangan. Kalau di ranah siswa, berarti siswa harus punya rasa nasionalisme, patriotisme, sebagaimana sudah kita laksanakan di PHBR. Ini juga penanaman yang harus didasarkan kepada anak-anak. Kemudian moderat. Hari ini anak-anak dengan berbagai perubahan, dengan berbagai perbedaan, anak-anak harus punya jalan tengah sehingga dia tidak ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Anak-anak lebih ramah dengan adanya perbedaan. Dan juga di Kementerian Agama mengedepankan
moderasi beragama. Jadi bahkan antar agama, antar beda agama pun kita juga harus tetap menghargai, tetap kita harus menghormati. Itu yang harus ditanamkan ke anak-anak. Artinya dia daya nalarnya sudah tinggi, ada problem sedikit tidak menjadi masalah karena daya nalar, daya kritisnya dengan adanya literasi karena seperti itu, sebuah keniscayaan, sebuah perbedaan itu tidak mungkin semuanya sama, satu pikiran kan tidak mungkin gitu. Agama di Indonesia juga macam-macam, sukunya juga macam-macam, bahkan karakter di satu rumah pun kan macam-macam. Jadi kita lebih moderat, ada perbedaan kita nggak menjadikan itu sebuah masalah. Kemudian pribadi yang unggul, salah satunya contoh itu aktualisasi diri, selalu mengupgrade pada perkembangan. Maka hari ini kita dihadapkan dengan tantangan teknologi yang insya Allah ke depan saya sudah komunikasi dengan tim robotik dari Jogja. Kita baru menggali bahwa yang sudah kita laksanakan dari robotik untuk bekerjasama dengan sekolah itu ekskul tingkat dasar itu 1 sampai 3, kelas 1 sampai 3, kemudian tingkat lanjut itu kelas 4 sampai 6. Kemudian jiwa belajar di sini dari hasil rapot madrasah, anak-anak sudah paham dengan jiwa belajar bahwa di sekolah untuk mereka untuk belajar baik bisa sisi akademik ataupun akademik. Tapi yang paling belum mendekati ideal, ada jaring laba-laba itu idealnya di posisi ideal itu yang paling belum mendekati ideal tentang moderat. Jadi anak-anak masih banyak sekali PR bahwa kita memahamkan ke anak untuk bisa meminimalisir masalah yang mereka hadapi. Kemudian pribadi yang unggul, anak-anak masih jarang sekali mengaktualisasikan diri terhadap perkembangan teknologi. Itu ke depan akan kita kerjakan bersama sesuai dengan tuntutan dari 4 literasi tadi, literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya sebagai survei karakter. Jadi yang menjadi entry point untuk akun ini adalah kita mengukur, kita merubah pembelajaran untuk membuka cara berpikir anak-anak itu lebih luas lagi. Kita mendesain pembelajaran itu dengan mengakomodir bahwa siswa semuanya harus dikembangkan, semua literasinya harus dikembangkan, baik itu literasi secara tekstual atau literasi secara kontekstual, termasuk pembelajaran yang sudah kita lakukan, pembelajaran yang di luar kelas itu literasi kontekstual yang ada di lingkungan, kadang ke kelurahan, kadang ke lingkungan sekitar kita yang ada di sekitar kita. Boleh monggo untuk kita laksanakan bersama-sama. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk literasi Bapak Ibu